Halo semua, selamat datang di DA Movie. Kali ini aku akan mereview film drama biografi berjudul The 33 yang dirilis pada tahun 2015. Film ini berdasarkan pada kisah nyata kecelakaan pertambangan pada tahun 2010 di dalam pertambangan San Jose di Chili, di mana sekelompok 33 penambang terperangkap akibat gempa dan harus bertahan hidup dengan cadangan makanan yang sangat terbatas. Oke, sebelum aku lanjut ke alur cerita lengkapnya, jangan lupa di subscribe ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah pesta di rumah seorang penambang bernama Mario Sepulveda. Mereka merayakan perpisahan salah seorang teman mereka bernama Mario Gomez yang akan segera pensiun setelah 46 tahun bekerja. Di tengah pesta, Mario terlihat menghampiri seorang pria bernama Luis Urzua, mandor di tempatnya bekerja. Mario yang besok dijadwalkan libur, meminta agar besok diperbolehkan bekerja karena ia sedang membutuhkan uang lebih. Keesokan harinya, bus mulai menjemput para penambang satu persatu dan menuju ke sebuah tambang tua bernama San Jose. Di kantor pengurus tambang, Luis terlihat sedang menyerahkan pecahan kaca yang dipasang sebagai tanda kalau dinding gua mengalami pergerakan dan berkata kalau tambang sedang tidak aman. Akan tetapi hal itu tidak digubris oleh atasannya Luis. Sesaat sebelum masuk ke dalam tambang, Luis memperkenalkan penambang baru bernama Carlos Mamani. Mereka pun berangkat masuk ke dalam tambang dengan menggunakan sebuah truk. Tepat di pintu masuk tambang, truk berhenti dan mereka pun berdoa. Pintu tersebut merupakan satu-satunya pintu masuk dan keluar dari tambang tersebut. Mamani yang baru pertama kali bekerja di tambang terlihat gelisah dan kesusahan bernapas selama perjalanan. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka sampai di tempat mereka bekerja yang berada di kedalaman 518 meter dan mereka kemudian mulai melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Sementara itu, Luis yang sedang memeriksa keadaan tambang kembali menemukan banyak pecahan kaca di lantai. Saat dia melihat ke atas, Luis syok karena ada retakan yang sangat besar di atas kepalanya. Di tempat lain, saat Mario, Edison, dan Mamani mengobrol, tiba-tiba gempa besar muncul dan batu besar jatuh tepat di samping mereka. Mereka pun panik dan segera berlari, diikuti oleh penambang lainnya yang juga panik melihat banyak batu mulai berjatuhan di semua tempat. Mereka pun berusaha naik ke atas truk agar bisa keluar dari sana. Namun mereka terpaksa masuk semakin dalam ke dalam tambang karena langit-langit jalan menuju ke atas mulai runtuh mengejar mereka. Saat berpapasan dengan mobil lain yang menuju ke atas, mereka berusaha memperingatkan mobil itu agar berbalik arah hingga truk mereka menabrak dinding. Sementara mobil yang tidak menghiraukan peringatan mereka tetap melaju hingga akhirnya terpental karena batu besar yang runtuh di depan mereka. Batu itu membuat ledakan besar dan keadaan pun menjadi gelap. Saat Mario terbangun, dia melihat Gomez terhimpit balok kayu dan kemudian menolongnya. Beruntung tidak ada satupun dari mereka yang tewas akibat gempa tadi. Ketika memeriksa keadaan, mereka kaget bercampur kagum dengan sebuah batu besar yang menghalangi jalan keluar mereka satu-satunya. Satu persatu keluarga mereka pun mulai mendapatkan kabar tentang runtuhnya tambang tersebut. Para keluarga mulai terlihat panik dan khawatir. TV pun mulai memberitakan kejadian tersebut. Di dalam tambang, Luis mulai menghitung jumlah mereka yang terjebak. Total 33 penambang terjebak di dalam sana. Terjadi perdebatan antara Luis dan Mario tentang menaiki tangga darurat menuju ke atas. Luis beranggapan jalur tersebut tidak aman, sedangkan Mario beranggapan hanya itulah satu-satunya harapan mereka. Sementara di luar tambang, tampak para keluarga penambang berkumpul di pagar masuk untuk mencari jawaban nasib keluarga mereka. Pihak keamanan berusaha mengusir mereka dengan menembakkan senjata. Saat mereka akan beranjak bubar karena takut, Maria, kakak dari salah seorang penambang, mencegah mereka. Maria tetap bersikeras bahwa mereka akan tetap di sana menunggu kabar dari pihak pemilik tambang. Di istana negara, terlihat seorang menteri pertambangan bernama Lawrence Goulburn. Ia berusaha meyakinkan presiden bahwa negara harus ikut terlibat dalam usaha penyelamatan, biarpun tambang tersebut milik swasta. Kembali ke dalam tambang, Mario mulai menaiki tangga darurat tersebut diikuti oleh satu rekannya.
Sedangkan penambang yang lain berusaha mencari alat komunikasi untuk memberitahu kalau mereka masih selamat. Namun semua alat komunikasi rusak. Mario yang secara perlahan-lahan terus menaiki tangga tersebut terhenti ketika tidak ada lagi anak tangga yang bisa dinaiki. Dengan rasa kecewa, Mario kembali turun dan tak lama gempa susulan kembali muncul yang menutup satu-satunya jalan keluar tersebut. Mereka putus asa karena tahu pemilik tambang tidak akan mau menghabiskan jutaan dolar untuk menyelamatkan mereka. Mereka pun hanya bisa berdoa bersama saat gempa susulan kembali datang. Keesokan harinya, sang menteri datang ke lokasi tambang yang sudah dipenuhi pihak media. Maria menghalang jalan mobil sang menteri dan memintanya untuk berjanji melakukan apapun demi menolong para penambang. Setelah sang menteri berjanji, Maria membiarkan mobil tersebut jalan. Menteri itu menemui seseorang yang bertanggung jawab atas tambang tersebut dan menanyakan apa yang perusahaan lakukan demi menyelamatkan mereka. Ternyata, pihak perusahaan tidak dapat melakukan apa-apa karena masalah biaya. Sang menteri pun kembali ke kerumunan para keluarga dan menyampaikan bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena gunung masih tidak aman. Mendengar itu, mereka pun marah dan Maria menampar menteri tersebut. Di dalam tambang, terlihat para penambang mulai berkelahi mengenai makanan. Mario kemudian datang memisahkan mereka. Makanan itu adalah satu-satunya makanan yang mereka punya. Mereka harus bisa membaginya secara adil dan hanya makan satu kali sehari. Mario dipercaya oleh rekan-rekannya untuk memimpin mereka karena Louis sudah sangat putus asa. Sang presiden menghubungi Andre Saugaret. Ia adalah ahli pertambangan untuk membantu menyelamatkan para penambang. Sementara itu, sang menteri mengumumkan kepada pihak media kalau pemerintah akan mengambil alih usaha penyelamatan tersebut. Andre yang akhirnya datang mulai merencanakan usaha penyelamatan para penambang tersebut. Andre memperlihatkan posisi penambang yang ada di ruangan penampungan dengan cadangan makanan untuk 3 hari. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka hanyalah dengan mengebor yang membutuhkan waktu paling cepat 8 hari dengan peluang berhasil 1%. Hari ketiga, Mario mulai membagikan susu dan biskuit untuk rekan-rekannya secara adil. Setelah semua mengambil bagiannya, mereka terlihat menikmati makanan tersebut sambil bercanda satu sama lain. Sementara itu, di luar tambang tampak alat bor mulai datang dan disambut bahagia para keluarga. Para penambang yang mendengar suara alat bor yang mulai beroperasi akhirnya mendapatkan harapannya kembali. Hari kelima, mesin bor pun terlihat berhenti beroperasi karena mata bor patah akibat kerasnya bebatuan. Andre dan sang menteri terlihat berdebat karena mereka semakin kehabisan waktu. Para keluarga korban yang semakin resah karena lamanya usaha penyelamatan berusaha ditenangkan oleh sang menteri. Mereka disediakan camp sementara lengkap dengan fasilitas medis serta sekolah di sana. Sebuah tempat bernama Camp Harapan mulai dibangun buat para keluarga. Hari ke-8, para penambang berusaha menyaring air kotor karena mulai kehabisan air bersih. Dengan sisa makanan yang hanya 4 kaleng, Mario membagikan 1 kaleng makanan tersebut sedikit demi sedikit untuk mereka semua. Mereka terpaksa harus bisa bertahan dengan itu semua. Hari ke-12, mendengar suara alat bor semakin jelas dan dekat, mereka pun bersorak gembira karena merasakan segera keluar dari sana. Namun, bor tersebut ternyata berada di lokasi yang salah dan melewati mereka. Mereka kembali merasa putus asa. Bahkan, Alex berusaha untuk bunuh diri, namun dapat dicegah oleh Mario. Sementara di luar, keluarga para penambang terlihat semakin sedih mengetahui usaha tersebut gagal. Andre yang sejak awal tahu kalau peluang mereka sangat kecil, tampak putus asa dan akan menyerah. Hari ke-14, dengan sisa 1 kaleng makanan terakhir, Mario mencampur makanan tersebut dengan air dan membagikan kepada rekan-rekannya. Mereka duduk berkumpul di sebuah meja untuk makan makanan terakhir mereka sambil mulai mengungkapkan rahasia serta perasaan masing-masing. Tiba-tiba muncul sosok orang yang mereka sayangi membawakan berbagai macam makanan enak. Mereka pun berpesta dan tertawa menyantap makanan tersebut. Namun semua itu hanyalah hayalan mereka. Andre yang memutuskan untuk menghentikan pengeboran tersebut mulai mengemasi pakaiannya.
Sang menteri berusaha membujuk Andre agar tidak menyerah, namun sia-sia. Malam harinya terlihat keluarga korban menyalakan lilin dan berjalan beriringan menuju sebuah gereja. Mereka berdoa bersama untuk keluarga mereka yang terjebak dan tak bisa diselamatkan lagi. Andre pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Sang menteri yang ikut berdoa di sana dihampiri oleh Maria yang memberikan sebuah roti. Maria bilang kepada sang menteri bahwa dia sendiri sering gagal dalam hidupnya, sering melakukan kesalahan, namun Maria tidak pernah belajar dari kesalahannya. Mendengar itu, tiba-tiba sang menteri mendapatkan ide. Sang menteri bergegas memberitahukan ide tersebut kepada Andre. Mereka yang selama ini selalu meleset harus mulai mengebor menuju batu raksasa yang akan membimbing bor tersebut ke arah para penambang. Andre yang merasa ide itu akan berhasil setuju untuk melanjutkan pengeboran. Di bawah derasnya hujan, mereka kembali melanjutkan pengeboran malam itu juga. Hari ke-17, para penambang yang sudah semakin sekarat akibat kehabisan makanan mulai tergeletak lemas di lantai menunggu kematian mereka. Mario pun pelan-pelan memejamkan matanya. Tetesan air mulai terdengar. Air tersebut menetes di mukanya. Saat Mario membuka mata dia, terdengar suara gemuruh dan langit-langit mulai bergetar. Sesuatu menembus langit-langit tersebut, diikuti cahaya terang. Bor pun berhasil mencapai ke tempat mereka. Mario yang melihat itu langsung berteriak sambil membangunkan rekan-rekannya. Mereka sontak berteriak bahagia melihat bor tersebut. Mereka memukul-mukul, mengecat dan mengikatkan sebuah pesan pada bor tersebut untuk memberitahu mereka masih hidup. Di luar tambang, sang menteri yang mendengar suara aneh dari alat bor itu kemudian menarik alat bor tersebut keluar. Mereka pun menemukan pesan tersebut. Mereka bertepuk tangan gembira melihat pesan tersebut. Pesan tersebut langsung dibacakan oleh sang presiden di depan para keluarga dan media massa. Sebuah pesan yang berisi, "Kami semua 33 orang selamat." Semua orang berteriak histeris bahagia mendengar hal tersebut. Berita tersebut pun tersebar ke seluruh dunia. Para penambang mulai mendapatkan kiriman makanan, obat-obatan, dan sebuah kamera untuk mereka berkomunikasi. Sementara itu, pemerintah menyiapkan rencana untuk mengeluarkan mereka menggunakan 3 alat pengeboran yang berasal dari Australia, Kanada, dan Amerika. Presiden memberitahukan kepada mereka bahwa usaha pengeboran tersebut akan membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan. Hari ke-20, satu persatu alat bor mengalami kegagalan, hingga hanya tinggallah alat bor milik Amerika yang beroperasi dan menjadi satu-satunya harapan mereka. Para penambang mulai bisa melakukan video call dengan para keluarganya masing-masing dan menerima berbagai macam kiriman dari keluarga mereka tersebut. Hari ke-50, alat pengeboran dari Amerika pun menemui kendala. Mata bor mereka berkali-kali patah karena terhalang sebuah besi di bawah sana. Saat membaca sebuah berita di koran, mereka akhirnya mengetahui bahwa Mario mendapatkan tawaran dengan nilai jutaan dolar untuk pembuatan sebuah buku tentang kisah mereka saat ini. Teman-teman yang merasa tidak tahu akan hal ini pun marah kepada Mario lalu mengucilkan Mario. Di hari ke-54, Mario yang diasingkan akhirnya meminta maaf dan memberitahu kalau dia menolak tawaran tersebut. Mereka pun berbaikan dan saling berpelukan. Sementara di atas, tim penyelamat terlihat mulai kelelahan akibat usaha penyelamatan yang sangat sulit. Sang menteri yang melihat para keluarga dengan setia menunggu di depan pagar, akhirnya memperbolehkan mereka masuk. Hari ke-58, Louis yang sedang memeriksa keadaan sekitar menemukan sebuah besi penyangga besar yang selama ini menghalangi alat bor tersebut. Mereka pun menyampaikan bahwa satu-satunya cara menyingkirkan batu tersebut hanya dengan menggunakan peledak. Andre dan sang menteri yang awalnya menolak karena ide tersebut dirasa berbahaya, akhirnya menyetujui usulan para penambang tersebut. Mereka pun mulai menyiapkan alat peledak dan meledakkan besi tersebut, dan akhirnya bor tersebut bisa menembus masuk. Lalu sebuah kapsul dipersiapkan untuk menarik mereka keluar satu persatu. Namun, sebelumnya Andre memberitahu mereka jika batu besar di atas mereka bisa jatuh sewaktu-waktu. Orang pertama yang naik memiliki resiko yang paling besar. Hari ke-69, kapsul mulai dimasukkan dan Alex menjadi orang yang pertama naik ke atas. Di tengah perjalanan naik,
Tiba-tiba kapsul tersebut tersangkut. Alex dan semua orang menjadi panik. Namun beruntung, kapsul tersebut kembali berfungsi. Begitu kapsul tersebut mencapai permukaan, Alex langsung disambut tepuk tangan meriah oleh semua orang di sana dan seluruh dunia. Alex pun akhirnya bisa bertemu dengan anaknya yang baru lahir. Lalu satu persatu semua penambang lain naik dan bertemu dengan keluarganya yang sudah setia menunggu. Louis yang terakhir naik melihat ke arah dinding yang menjadi saksi bisu tentang kisah mereka di sana. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja cerita tentang film The 33. Sungguh mengharukan sekali ya. Film ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah. Dan Mario dengan jiwa kepemimpinannya mampu membawa rekan-rekannya untuk tetap bertahan hingga selamat. Dan IMDb untuk film ini adalah 6,9. Mungkin segini saja review dan penjelasan film The 33 2015. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari DA Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.